Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami untuk Ibu Lucy Dwi Desia selaku guru mata pelajaran PKN, dan berterima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan melihat video presentasi kami. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nur Fadilah dan teman saya Tazkiyah Nurul Iza dari kelas 11 MIPA 5 kelompok 6 sesi B. Di kelompok 6 ini, kami kebagian untuk menjelaskan tentang ancaman konflik sosial. Di ancaman konflik sosial ini, ada 4 poin yang akan kami bahas. Yang pertama itu definisi, yang kedua faktor penyebab, yang ketiga dampak yang ditimbulkan, dan yang keempat itu cara mengatasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ancaman konflik sosial dan faktor penyebab. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dan cara mengatasi akan dijelaskan oleh Tazkiyah Nurul Iza. Yang pertama itu adalah definisi ancaman konflik sosial. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi ancaman. Ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan secara individu ataupun kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu ataupun orang lain. Sedangkan definisi dari konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai proses sosial antar dua orang ataupun lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak betah. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Di situ ada 6 poin terjadinya konflik sosial. Yang pertama, perbedaan antar individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perbedaan etnis. Yang kelima, perbedaan ras. Dan yang keenam, perbedaan agama. Dapat menimbulkan suatu dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif dari konflik sosial yaitu 1. Konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru. Kedua, merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu atau kelompok. Ketiga, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. 4. Memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan seimbang. 5. Dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelaah. 6. Konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai dalam hubungan dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Terakhir, dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Adapun dampak negatif konflik sosial. Konflik sosial dapat menimbulkan perpecahan di suatu kelompok sosial yang tadinya bersatu. Konflik sosial juga dapat berakibat permusuhan dalam masyarakat. Selanjutnya, perubahan kepribadian. Hal tersebut dapat terjadi karena individu yang terlihat konflik mengalami tekanan psikologis. Misalnya, seorang anak yang tak mau berkeluarga karena menjadi korban kekerasan orang tuanya. Terakhir, jatuhnya korban. Korban di sini dapat berupa harta benda, sarana, dan prasarana, korban luka, bahkan korban jiwa. Upaya mengatasi konflik sosial yaitu 1. Mediasi. Mediasi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang melibatkan bantuan pihak ketiga sebagai penengah. Kedua, arbitrase. Pengendalian konflik dengan arbitrase berhasil menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga yang bertindak sebagai pemberi keputusan. Keputusan-keputusan yang dibuat disertai dengan perjanjian legis dari pihak yang berkonflik. Ketiga, adjudikasi. Adjudikasi merupakan bentuk penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan atau sidang. Keempat, kompromi. Kompromi adalah bentuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya masing-masing pihak untuk menyelesaikan konflik. Kelima, konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya mempertemukan pihak berkonflik. Selanjutnya, koersi. Koersi merupakan bentuk akomodasi dengan menggunakan ancaman baik fisik maupun psikologis agar pihak lain bertindak sesuai yang diharapkan. Terakhir, stalemain. Stalemain yaitu situasi di mana kedua belah pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang seimbang sehingga konflik terhenti pada titik tertentu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata.
Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.